Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan yang kembali menggunakan media yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yakni menggunakan media online dengan spesifikasi di kanal YouTube. Tema pada hari ini kita akan membahas lanjutan daripada tema minggu kemarin, yakni mazhab dan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan sehingga melahirkan mazhab-mazhab yang saling berlawanan, saling bertentangan, dan mungkin saling mengisi pada akhirnya. Kita akan mengulang sedikit kembali apa yang dimaksud dengan mazhab. Walaupun sudah kita bahas di minggu kemarin, mazhab itu adalah tempat untuk kembali. Tapi dalam prakteknya sebenarnya mazhab yang dimaksud dalam ilmu fikih itu berupa pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan suatu permasalahan atau mengistinbatkan hukum. Jadi kalau disimpulkan, mazhab itu bisa berarti dua. Yang pertama adalah sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang imam mujtahid, artinya dia sudah berbentuk sesuatu yang matang, sudah berbentuk sesuatu yang siap pakai, sudah jadi. Para mukallid atau orang-orang yang ikut serta dengan imam-imam dengan mazhab-mazhab ini tinggal mengikuti apa yang sudah dirumuskan. Itu bentuk mazhab yang pertama. Atau yang kedua, mazhab itu bisa berarti usul fikih yang menjadi jalan atau bahasa Arabnya thariq yang ditempuh mujtahid, yang ditempuh oleh para imam untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. Jadi ini bukan berbentuk sesuatu yang matang, dia adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai jalan oleh orang-orang yang mengikutinya. Bagaimana dalam memahami atau bagaimana dalam menentukan dalil-dalil apa yang dipakai dalam satu permasalahan hukum. Jadi dia bisa bermakna sebagai sesuatu yang sudah matang, atau dia bermakna sebagai sesuatu jalan, suatu petunjuk untuk menentukan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum atau suatu yang ingin dicari jawabannya dari dalil-dalil dan ayat-ayat yang ditentukan. Ada dua bentuk mazhab, atau dia juga bisa kedua-duanya. Sekaligus dia adalah cara untuk memahami dalil dan nas, sekaligus juga dia adalah kesimpulan yang sama dengan para imam. Kemudian kita masuk dengan ikhtilaf, atau apa itu perbedaan. Perbedaan itu atau ikhtilaf itu diambil dari kata khalafa yakhlifu khilafatan, yang artinya berbeda atau bertentangan. Dia punya padanan. Dadda yadiddu daddan, yang artinya berlawanan. Secara ekstrim dia juga punya padanan, walaupun bukan itu yang dimaksud dalam ikhtilaful mazhab. Ikhtilaful mazahib itu bukan kata ini. Seperti tafarraqa yatafarraqu tafarruqan, yang artinya adalah perpecahan. Meskipun keniscayaan khilafatan dan daddan
pertentangan, perbedaan, perlawanan itu bisa bermuara pada perpecahan. Tetapi ikhtilaf yang dimaksud di sini tidak seharusnya sampai kepada tafarruqan atau perpecahan. Artinya, perbedaan pendapat, pertentangan pendapat, atau bahkan perlawanan pendapat itu hanya sampai batasan perbedaan, pertentangan, dan perlawanan. Tidak boleh sampai kepada perpecahan antar umat, antar mazhab, antar kelompok, atau bahkan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Ikhtilaf secara istilah berarti berbeda pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek atau permasalahan tertentu, baik berbeda dalam bentuk tidak sama ataupun dalam bentuk bertentangan. Jadi berbeda sedikit pun itu sudah disebut dengan ikhtilaf. Berbeda yang dalam artian tidak sama. Misalnya dia sama-sama wajib dalam konteks misalnya berwudu. Dalam berwudu itu sama-sama wajib membasuh kepala. Nah, tapi yang dimaksud dengan membasuh kepala ini apakah memang membasuh dengan mengguyur atau membasuh dengan hanya sekedar mencipratkan atau membasuh dengan hanya sekedar menyentuh. Nah, itu dalam artian yang tidak sama atau yang bertentangan. Misalnya yang bertentangan adalah kewajiban dalam melaksanakan suatu hukum bagi satu mazhab, tapi bagi mazhab yang lain ini bukan suatu kewajiban, ini hanya adalah sunnah. Misalnya dalam mengartikan kata perintah dalam Al-Quran. Nanti akan kita bahas di bagian belakang bagaimana bentuk pertentangan itu. Perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai fuqaha, para ahli fikih, dalam menentukan sebagian hukum Islam disebabkan oleh perbedaan pemahaman. Jadi mungkin dalilnya sama, ayat Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, kondisi yang mengikuti permasalahan itu sama, tapi cara memahami realita oleh satu imam dengan imam yang lain itu terjadi perbedaan. Nah, itu bisa yang menyebabkan ikhtilaf antara ulama atau antar mazhab, atau disebabkan perbedaan metode dalam menentukan hukum. Nah, bisa jadi juga metode, apakah misalnya satu mazhab itu lebih dominan menggunakan akal dan logika, kemudian mazhab yang lain lebih kecil persentasinya menggunakan akal dan logika, tetapi lebih banyak persentasi menggunakan dalil-dalil baik Al-Quran atau hadis, bahkan hadis yang dhaif atau pendapat para sahabat sekalipun. Itu bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam menentukan atau menjawab satu permasalahan. Nah, itu bisa menyebabkan perbedaan yang disebabkan oleh metode dalam menetapkan hukum. Itu yang dimaksud dengan ikhtilaf. Berbeda dalam bentuk yang tidak sama atau berbeda dalam bentuk yang bertentangan. Oke. Faktor penyebab perbedaan. Setidaknya ada 3 secara umum yang menyebabkan kenapa para imam itu bisa berbeda. Yang pertama adalah perbedaan sumber hukumnya. Yang kedua adalah perbedaan cara memahami sumber hukum atau cara memahami nasnya.
Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Jadi yang pertama tadi adalah dalilnya, kemudian yang kedua adalah cara memahami dalilnya. Dalilnya sama bisa, tapi cara memahaminya berbeda. Atau yang ketiga, dalilnya sama, cara memahaminya sama, tapi ternyata secara kebahasaan berbeda antara imam yang satu dengan imam yang lain. Mungkin karena mazhab kebahasaannya berbeda. Jadi dalam ilmu nahwu itu juga ada mazhab, ada yang satu mazhab Kufah, ada yang satu mazhab Basrah. Ada juga yang mungkin dia dalam satu mazhab tapi memahami satu kata itu bisa berbeda. Contoh misalnya dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang sama persis tapi akhirnya berbeda makna. Contoh kata yang artinya berkata, qala dalam bentuk fi'il madhi itu bisa bermakna berkata, atau dia juga bisa bermakna tidur atau tidur siang. Kalau dia mau dimaknai sebagai berkata, maka qala fi'il mudhari'nya yaqulu qaulan. Jadi qaulan masdarnya artinya sebuah perkataan. Tapi kalau dia dimaknai sebagai atau diartikan sebagai tidur atau tidur siang, maka qala fi'il mudhari'nya yaqilu. Qala yaqilu qailulatan, tidur sejenak sebelum memasuki waktu zuhur atau tidur siang. Nah, itu dari segi kebahasaan bisa berbeda. Nah, oleh sebab itu sangat memungkinkan dan itu sering terjadi oleh para ulama, perbedaan kaidah kebahasaan untuk memahami nas itu menjadi penyebab atau faktor yang membuat terjadinya perbedaan. Perbedaan sumber hukum itu bisa ada 4 poin yang masuk dalam konteks perbedaan sumber hukum. Yang pertama adalah periwayatan hadis. Yang kedua adalah fatwa sahabat. Yang ketiga adalah hujjah dan subjek dari ijma. Yang keempat adalah qiyas. Nah, kita masuk ke periwayatan hadis dulu. Periwayatan hadis itu bisa berkaitan dengan keberadaan hadisnya. Jadi kalau kita memahami konteks imam pada abad awal-awal Islam atau masyarakat muslim pada awal-awal Islam, itu tidak seperti yang sekarang. Artinya keberadaan sumber hukum itu tidak semudah sekarang untuk mengaksesnya. Kalau kita sekarang sudah punya kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama terkait dengan mana saja hadis-hadis yang sahih, dan yang sahih itu pun banyak sekali kitabnya. Ada hadis Imam Muslim, ada Imam Bukhari, ada imam-imam yang lain. Nah, imam-imam hadis ini sendiri periodisasinya lebih muda dari para imam fikih ini. Jadi para imam fikih ini mengumpulkan hadis secara mandiri atau secara berkelompok, kelompoknya masing-masing, mencari dari satu guru ke guru yang lain, bukan dengan menelpon, bukan dengan mengontak secara batin, tapi harus mendatangi. Misalnya dia tinggalnya di mana. Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu sekarang di Irak. Kalau beliau mendengar ada informasi ada satu guru di sana, guru yang punya
hadis ini tentang ini. Nah, maka beliau akan mendatanginya berpuluh kilo, beratus kilo mungkin akan didatangi. Imam Syafi'i itu dari Madinah ke Kufah, ke Mesir hanya untuk mencari di mana para guru-guru yang punya punya ijazah lah kalau kita sekarang, punya keilmuan untuk mengijazahkan satu hadis, bahkan hanya untuk satu hadis. Jadi keberadaan hadis itu masih tersebar di mana-mana sehingga perlu usaha dan waktu yang sangat besar untuk mendapatkan bahkan hanya satu hadis. Maka dari itu, semakin dekat dengan pusat awal Islam, yakni mungkin Madinah dan Mekah, maka semakin banyak keberadaan hadis yang bisa didapati. Artinya semakin banyak orang yang hafal hadis. Semakin jauh, misalnya ke Mesir, ke Syria, apalagi ke Kufah yang lokasinya sangat jauh, maka keberadaan hadis, artinya orang-orang yang hafal hadis itu akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu bisa jadi di satu wilayah oleh para imam hadisnya tidak ada, tapi di wilayah yang lain hadisnya ada. Namun permasalahan di masyarakat itu sama, sehingga di satu wilayah tadi menjawab permasalahan dengan hadis yang ada, di wilayah yang lain karena hadisnya tidak ada maka menggunakan metode yang lain, sehingga memungkinkan jawaban hukum dari permasalahan di masyarakat itu bisa berbeda. Itu tentang keberadaan hadis, ada atau tidak adanya hadis. Yang kedua adalah periwayatan hadis dhaif. Nah, jadi ada tabaqah hadis atau kualitas hadis, mulai dari yang paling masyhur yang disebut sebagai mutawatir, itu sahih yang tidak mungkin lagi didustakan, sampai kepada hadis dhaif dan hadis palsu. Kalau hadis palsu berarti bukan hadis, tapi dia seolah-olah hadis, itu sudah pasti tertolak. Tapi ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak ada bukti bahwasanya dia bukan hadis, tetapi kualitasnya sangat rendah sehingga diragukan. Mungkin saja ini bukan hadis, tapi tidak ada bukti yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi kalau mau dikatakan hadis, bukti-bukti yang mengatakan ini memang hadis juga sangat sedikit, sehingga dia dikatakan sebagai hadis dhaif. Nah, hadis dhaif oleh sebagian ulama itu bisa dijadikan sebagai dalil dalam menjawab permasalahan hukum. Tapi bagi imam yang lain, hadis dhaif itu tidak boleh digunakan sebagai nas, sebagai dasar hukum untuk menjawab permasalahan. Nah, sehingga bisa jadi nanti kesimpulannya akan berbeda, karena yang satu menggunakan hadis dhaif, yang satu tidak menggunakan itu, maka dia menggunakan yang lain, metode yang lain mungkin, atau hadis yang lain yang bertentangan misalnya dengan hadis dhaif tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan penerimaan hadis. Jadi misalnya ada satu kelompok ulama yang mensyaratkan hadis yang diterima itu hanya hadis yang sahih atau mutawatir di kalangan para ulama hadis, di kalangan para ulama fikih. Jadi hanya yang masyhur, yang mutawatir di kalangan para ulama fikih, itu hanya hadis-hadis yang boleh diterima. Atau bagi ulama yang lain, dia tidak terbatas pada masyhur mutawatir di kalangan ulama fikih, tapi dia masyhur di tengah umat muslim, walaupun sebagian besar bukan ahli fikih. Nah, maka dia juga boleh dijadikan dalil sebagai hadis yang mutawatir atau hadis yang sahih. Nah, atau misalnya dia secara ilmu hadis harus masyhur,
diriwayatkan secara berjenjang dengan semua tabakat dari generasi-generasi, mulai dari Rasulullah sampai ketika peristiwa itu diperdebatkan, itu selalu bersambung. Dan kemudian setiap tabakat orang-orang yang ada dalam rentetan periwayatan itu dikategorikan sebagai orang yang adil dan thiqah, sebagaimana kriteria perawi hadis menurut ilmu hadis. Nah, jadi ada juga persyaratan yang seperti itu, sehingga perbedaan persyaratan penerimaan hadis ini karena pada masa itu belum belum dibentuknya ilmu hadis. Ilmu hadis itu kan belakangan nanti. Nah, salah satu yang jadi cikal bakalnya yang persyaratan ini tadi, harus diriwayatkan secara bersambung dan oleh orang-orang yang adil dan thiqah. Itu dari segi periwayatan hadis. Terjadi perbedaan dalam 3 keberadaan hadis: periwayatan hadis dhaif dan penerimaan hadis, persyaratan penerimaan hadis. Yang kedua, perbedaan sumber hukum itu adalah fatwa sahabat. Nah, jadi sebagian ulama itu mengkategorikan fatwa sahabat itu termasuk ke dalam sunnah. Jadi menurut beliau, misalnya contohnya Imam Malik, kata-kata yang diucapkan oleh para sahabat itu kedudukannya sama dengan hadis. Kenapa? Karena menurut beliau tidak mungkin para sahabat itu mengarang jawaban atau mengarang suatu perkataan dengan logikanya sendiri, karena mereka adalah orang yang pernah bergaul, orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Rasulullah, sehingga apa yang mereka sampaikan itu sudah dijamin bersumber juga dari Rasulullah, walaupun tidak ada hadis yang secara literal bunyinya sama dengan apa yang dia katakan. Itu logika yang dipakai untuk menerima fatwa sahabat itu sebagai bentuk hujjah juga. Ada juga yang membedakan, yang bisa dikategorikan fatwanya sebagai hadis atau sebagai sunnah itu hanya kibarus sahabah. Jadi para sahabat yang senior, orang-orang yang mungkin secara umur berbarengan hidup atau bahkan lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau para sigarus sahabah itu artinya dia memang sezaman dengan Rasulullah, hidup pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi secara umur mungkin Rasulullah sudah umur akhir-akhir 50 atau 60 tahunan, dia baru misalnya 10 tahun. Nah, sehingga mungkin interaksinya bukan interaksi antara sesama orang dewasa, tapi hanya interaksi antara orang yang lebih tua kepada anak mudanya, sehingga kecil kemungkinan para sigarus sahabah ini dapat merekam interaksi dan perkataan langsung dari Rasulullah, sehingga perkataannya itu tidak dapat dikategorikan sebagai sunnah, atau fatwa para sigarus sahabah itu tidak bisa dikategorikan sebagai sunnah. Nah, seperti itu. Kemudian bagi imam yang lain, fatwa sahabat itu sama saja dengan fatwa para ulama. Jadi dia tidak bisa dijadikan dalil dalam menjawab satu permasalahan. Jadi dia bukan sunnah. Misalnya seperti Imam Abu Hanifah. Kata beliau, kalau aku punya permasalahan dalam menentukan satu hukum, aku akan merujuk kepada Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran tidak dapat menjawab, maka aku akan merujuk ke hadis. Kalau aku tidak dapat menemukan
menemukan jawaban dari al-hadis, ada pendapat sahabat. Tapi pendapat sahabat ini bukan kedudukannya sebagai dasar hukum, sebagai nas. Dia hanya sebagai alternatif pilihan, mungkin dalam menerjemahkan Al-Quran dan menerjemahkan hadis. Sehingga besar kemungkinan pendapat sahabat yang satu dengan pendapat sahabat yang lain berbeda. Nah, oleh karena itu maka aku bisa memilih, bisa mengikuti sahabat yang satu atau bisa mengikuti sahabat yang lain, atau bahkan meninggalkan kedua-duanya. Jadi tidak ada pendapat sahabat yang digunakan, beliau menggunakan pendapat yang berbeda, mungkin dari metode istinbat hukum yang berbeda. Oke, yang selanjutnya sumbernya tadi ada periwayatan hadis, ada fatwa sahabat, bisa atau tidak dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya subjek dan hujjah ijma. Nah, itu berbeda pendapat juga para ulama. Yang bisa melakukan ijma itu siapa? Apakah semua orang atau siapa? Nah, bagi Imam Malik misalnya, subjek hujjah atau subjek ijma atau pelaku ijma itu hanya ahlu Madinah, yakni para penduduk kota Madinah. Sehingga di luar daripada penduduk kota Madinah itu tidak bisa melakukan ijma. Ada juga yang mengatakan ijma ini yakni adalah sahabat. Jadi fatwa sahabat itu kalau bersifat individual tidak bisa diterima. Tapi kalau dia bersifat ijma, maka boleh dijadikan sebagai nas atau dasar hukum. Atau ada lagi pendapat subjek ijma itu semua orang muslim yang memenuhi kriteria persyaratan keahlian dalam bidang yang mendukung dalam memecahkan permasalahan. Artinya dia adalah orang yang ahli fikih, ahli ilmu alat. Ilmu alat itu berarti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu kebahasaan lah. Kemudian ahli hadis, banyak hafal hadis, ahli Quran, hafal Al-Quran. Nah, jadi persyaratan-persyaratan seperti itu yang menjadikan seseorang itu boleh tidak ikut berijma. Atau bahkan misalnya sekarang itu ijma itu bisa sangat longgar. Artinya tidak hanya satu keilmuan itu terkumpul pada satu orang. Artinya misalnya ahli hadisnya di satu orang, ahli Al-Qurannya di satu orang, ahli bahasanya di satu orang. Sehingga dia tidak berbentuk individu tapi berbentuk kelompok yang akhirnya melakukan ijma. Nah, kemudian kehujahannya apakah dia bisa dijadikan sebagai dalil untuk menentukan suatu hukum atau dia hanya sebagai petunjuk. Jadi kehujahannya itu apakah kuat atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah kias. Kias ini selain dari Quran, sunnah, dan ijma. Nah, macam-macam nanti bentuk kias akan kita bahas satu persatu di dalam masing-masing mazhab. Pada intinya adalah kias suatu metode penetapan sumber hukum yang mana jawaban atau pemecahan masalah itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak ditemukan di dalam Al-Hadis, dan tidak ada juga di dalam ijma, dalam bentuk kategori yang manapun ijma'nya. Sehingga perlu dilakukan kias. Nah, kias ini macam-macam bentuknya, nanti akan kita bahas. Jadi dia di luar dari 3 sumber hukum yang pertama, kemudian dia menjadi sumber hukum yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke
yang menyebabkan berbeda pendapatnya para ulama. Perbedaan cara memahami nas itu bisa dalam bentuk dua yang berbeda. Yang pertama, memahami nas sebagai bentuk yang tersurat. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pemahaman terhadap makna literal dari nas itu sendiri. Bunyinya seperti apa, maka itulah yang dipahami sebagai maksud daripada nas. Yang kedua, pemahaman terhadap makna literal dan makna dibaliknya. Jadi dia bisa dimaknai sebagaimana yang tersurat, atau dia juga bisa dimaknai sebagaimana maksud tersirat dari nas itu sendiri, Al-Quran atau Al-Hadis, itu dimaknai secara makna dibaliknya. Itu bisa menjadi yang kedua. Jadi berbeda dalam cara memahami nas. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, ini adalah perbedaan dalam kaidah bahasa dalam memahami nas. Dia bisa berbentuk 6 setidaknya. Yang pertama adalah kata-kata musyarak. Ini secara kebahasaan bisa menyebabkan perbedaan pemahaman, sebagaimana kita contohkan di atas tadi. Contohnya adalah misalnya dalam memahami kata yang multi tafsir, itu yang dimaksud dengan kata musyarak. Dalam prakteknya misalnya kata kuro dalam maksud konteks wanita yang sudah ditalak, itu masa iddahnya itu salah satu kuro. Nah, kuro ini apa maksudnya? Oleh sebagian ulama, kuro itu bisa dimaknai sebagai haid. Jadi 3 kali haid. Berarti kalau sudah 3 kali haid, maka sudah selesai masa iddahnya. Atau kuro itu dimaknai sebagai bersih. Artinya dia sudah 3 kali bersih setelah 3 kali haid. Nah, baru itu dimaksud dengan kuro. Nah, ini kan kata-kata musyarak. Jadi bisa dimaknai lebih daripada satu makna, sehingga membedakan kesimpulan hukumnya. Atau yang kedua, pemaknaan terhadap kalimat amar dan kalimat nahi, kalimat perintah dan kalimat larangan. Jadi kalimat perintah itu bisa dimaknai sebagai sesuatu kewajiban, atau dia dimaknai sebagai suatu sunnah, atau dia dimaknai hanya sebagai petunjuk. Begitu juga dengan larangan. Larangan ini bisa dimaknai sebagai suatu yang haram, atau dia dimaknai sebagai sesuatu yang makruh, atau dia hanya petunjuk untuk jangan dilakukan. Nah, itu juga bisa membedakan nanti kesimpulan hukum dari cara memahami kalimat amar dan kalimat nahi. Kemudian selanjutnya adalah katla mutlak dan muqayyad. Ada kalimat yang mutlak, dia langsung menyebutkan apa yang diinginkan oleh ayat atau yang diinginkan oleh hadis. Tapi juga ada yang dimaksud dengan yang disebutkan dengan muqayyad, dia berpegang pada kalimat yang lain. Contoh misalnya terkait dengan hukum kisos. Ayatnya misalnya waman qatala mukminan khata'an
fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahliha. Nah, ini kan siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ada kewajiban yang harus dilaksanakannya. Nah, itu kan kalimat yang muqayyad. Siapa yang membunuh orang mukmin? Berarti kalau bukan orang mukmin tidak jadi masalah. Itu bisa dimaknai seperti itu. Atau waman qatala mukminan khata'an. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja? Kalau tidak sengaja berarti tidak masalah. Ini kan kalimat yang tidak berdiri sendiri. Dia dikaitkan dengan kalimat yang lain, kata yang lain. Apakah di sini adalah hanya sekadar mukmin atau dia adalah membunuh mukmin yang dengan sengaja? Akan jadi pertanyaan, kalau dia membunuh orang tidak mukmin, bukan orang Islam berarti, tapi dengan sengaja, maka bagaimana? Nah, itu kan menjadi satu perdebatan. Nah, ini bisa menjadikan perbedaan pemahaman antara satu imam dengan imam yang lain. Kata-kata yang apakah ini mutlak atau dia muqayyad. Selanjutnya adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah memaknai secara terbalik atau kebalikannya dari makna yang dibunyikan oleh dalil. Misalnya contoh berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi istri yang telah ditalak tapi dalam keadaan hamil. Nah, sebaliknya berarti kalaunya dipahami istri yang ditalak tapi tidak dalam keadaan hamil, maka tidak wajib. Itu kalau mafhum mukhalafah. Nah, ini bisa berbeda. Jadi ada yang memaknai secara mafhum mukhalafah, makna sebaliknya, tapi ada juga yang memaknai sebagai mafhum muwafaqah, ya lurus aja sebagaimana yang dibunyikan, yaitu yang dimaksud, bukan sebaliknya. Nah, gitu. Kemudian ada selanjutnya kata-kata yang hakiki dan majazi. Hakiki itu kata-kata yang sebenarnya, majazi itu ya kalau bahasa kita ya majas. Kata-kata yang bukan sebenarnya. Contoh misalnya dalam ayat Al-Qur'an berkaitan dengan orang yang memerangi Rasulullah. Jadi dalam kalimatnya itu ada salah satu hukumannya adalah yumpau minal ar. Yumpau minal ar itu makna aslinya adalah, atau makna hakikinya adalah dibuang dari bumi. Nah, bagaimana memahami dibuang dari bumi? Sedangkan kita zaman sekarang aja memikirkannya bagaimana cara membuang dari bumi, walaupun mungkin dibuang ke luar angkasa. Tapi pada masa itu bagaimana memaknai ini? Dimanapun dibunuh pun tetap di bumi dia. Itu kalau makna hakiki. Atau misalnya yumpau minal ar bisa dimaknai dibuang dari masyarakat. Jadi kada dikawani lagi. Itu. Tapi kan itu sudah bukan makna hakikinya lagi, makna majazi. Atau yumpau minal ar itu dibuang, itu kan artinya tidak dilakukan interaksi lagi dengan dia. Maka bisa jadi itu dalam bentuk dipenjara. Dia tidak diasingkan untuk pergi kemana, tapi dia diasingkan untuk tidak bisa kemana-mana, hanya tinggal di satu kamar, di satu sel. Nah, itu makna majazi dari yumpau minal ar. Nah, apakah dia dimaknai sebagai makna hakikinya atau dia dimaknai sebagai makna majazinya? Itu berbeda pendapat juga oleh para ulama dalam menentukan
hukum. Nah, yang terakhir adalah istisna. Istisna itu adalah pengecualian. Jadi ada misalnya contohnya ayat Al-Qur'an, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu. Nah, istisna itu kan atau pengecualian tadi dalam bahasa Arab itu diwakili dengan kata illa. Jadi orang-orang yang berbuat menuduh orang berbuat zina itu pertama harus bisa menghadirkan saksi. Tapi kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka tuduhannya dianggap sebagai tuduhan yang palsu. Nah, oleh karena dia melakukan tuduhan yang palsu, maka fajliduhum samanina jaldah, maka harus dicambuk 80 kali. Kemudian selain dicambuk, wala taqbalu lahum syahadatan abadan, tidak boleh lagi kesaksiannya untuk diterima selama-lamanya. Dan selanjutnya wa ulaika humul fasiqun, dan mereka orang-orang yang sudah melakukan tuduhan palsu tadi adalah termasuk ke dalam orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang sudah bertaubat. Nah, perbedaan pendapatnya, pengecualiannya tadi adalah kemana? Kalau dia sudah bertaubat, apakah dia bertaubat itu maka dia tidak lagi dikategorikan sebagai orang yang fasik, tetapi dia tetap harus dicambuk dan kesaksiannya ditolak? Atau misalnya dia tidak menjadi orang yang fasik lagi, kesaksiannya bisa diterima tapi tetap harus dicambuk? Atau bahkan ketiga-tiganya dihilangkan, dia tidak menjadi orang yang fasik, kesaksiannya bisa diterima, tidak perlu dicambuk, dengan catatan dia harus bertaubat. Nah, ini berbeda pendapat juga para ulama, sehingga kesimpulan hukumnya akan berbeda-beda. Apakah istisnanya hanya pada satu bagian, atau dua bagian, atau keseluruh bagiannya. Nah, itu adalah contoh dari istisna. Kira-kira demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Hal-hal yang menyebabkan hadirnya perbedaan sehingga meniscayakan kelahiran mazhab-mazhab yang berbeda. Selanjutnya akan kita diskusikan di topik berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.